Pemirsa masih di IDX dengan langsung closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan kali ini datang dari emiten pertambangan batubara. Di mana pemirsa PT Harum Energi Tbk atau Harum mengucurkan pendanaan kepada entitas anak usaha PT Harum Nikel Perkasa atau HNP sebesar 300 juta dolar. Dana pinjaman ini akan dimanfaatkan membiayai investasi HNP dalam PT Blue Sparking Energy. Dikutip dari keterangan perseroan, saat ini PT Blue Sparking Energy sedang mengembangkan proyek High Pressure Acid Leaching yang berlokasi di Indonesia Wedabaya Industrial Park di Kabupaten Halmahera Tengah. Proyek tersebut dirancang untuk memproduksi nikel cobalt hydroxide intermediate product MHP dengan kapasitas terpasang tahunan sekitar 67.000 ton atau 10% setara nikel dan sekitar 7.500 ton atau 10% kobalt termasuk dengan fasilitas dan infrastruktur pendukungnya. Direktur Utama PT Harum Energi Tbk, Ray Agunara mengatakan aliran dana atas transaksi ini untuk keperluan pengembangan dan pembangunan proyek. Selanjutnya PT Harum Nikel Perkasa memberikan pendanaan kepada PT Tanito Harum Nikel dengan masing-masing pendanaan disalurkan berdasarkan suatu perjanjian antara pihak-pihak terkait. Sebelumnya di September 2023, PT Tanito Harum Nikel dan Blue Sparking Energy telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman pada tanggal 29 September 2023 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500 juta dolar Amerika. Dana dari transaksi yang telah diterima oleh THN untuk selanjutnya akan dialirkan kepada BSE sebagai bagian dari dana pinjaman yang ditarik oleh BSE berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman. Transaksi ini merupakan suatu transaksi material berdasarkan POJK 17 dengan nilai transaksi lebih dari 20% dari ekuitas perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini, saham Harum mengalami penguatan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Bahkan di sesi pertama pada siang tadi, Harum sempat menduduki posisi top gainers pemirsa. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Harum di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1725 dibuka flat karena level ini sama dengan level penutupan perdagangan di hari sebelumnya. Kemudian pada pukul 9:05 saham Harum sempat mengalami tekanan dan sempat bergerak di zona merah di 1720. Namun posisi ini tidak berlangsung lama. Saham Harum mengalami penguatan yang cukup signifikan di pukul 9:40 dan menembus di level 1780 dan tampaknya level ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun di penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi, penguatan Harum sudah mulai terbatas dan berada di level 1760 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua pada siang tadi di 1760. Saya akan sampaikan update pergerakan saham Harum. Posisi saat ini penguatannya makin terbatas setelah tadi rata-rata menguat di atas 2%. Posisi saat ini menguat di 1,74% dan berada di level 1755. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini 1720 dan level tertinggi di 1780. Kita beralih ke grafis selanjutnya bagaimana pergerakan saham Harum di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Di perdagangan Mei, saham Harum bergerak di 1475, tapi secara intraday-nya pada perdagangan Mei ini sempat tertekan di 1250-an. Perdagangan Juni kembali ke 1400-an, Juli masih di level yang sama, dan Agustus ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah menembus di atas level 1600-an. Namun di perdagangan September ini kembali bergerak rata-rata di 1.500-an, di 1 September di 1.570. Sementara di perdagangan September, saham Harum sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah menembus di 1.915. Namun di perdagangan Oktober, saham Harum kembali mengalami tekanan dan sempat bergerak di bawah 1.600-an dan posisi saat ini atau dalam beberapa perdagangan terakhir, saham Harum sempat mengalami kenaikan dan sudah kembali menembus di
atas 1.700-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita beralih ke grafis selanjutnya. Ketika rata-rata dari PER dan PBV-nya untuk saham-saham batubara maksud kami, ini rata-rata masih cukup murah dan masih bergerak di bawah 10 kali. Di antaranya adalah dengan beberapa indikator price to earning ratio-nya ada di kisaran 5.26 kali, PSR-nya di 1.61 kali, PBV-nya ada di kisaran 1.71 kali, dan PCFR-nya di kisaran 4.49 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review bagaimana jelajah perdagangan di sepanjang hari ini. Dan tak ketinggalan nantinya saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.